Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran IPA pertemuan ke-8. Kali ini kita akan mempelajari tentang jaringan tumbuhan. Nah, fungsinya ini agar kita mengetahui apa saja jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan beserta dengan fungsinya masing-masing. Pada tumbuhan terdapat dua jenis jaringan, yaitu ada yang dikategorikan sebagai jaringan meristem dan ada juga yang dikategorikan sebagai jaringan dewasa. Di mana jaringan meristem ini terdiri dari meristem primer dan meristem sekunder. Nah, meristem primer ini yaitu adalah meristem yang sel-selnya aktif membelah. Biasanya jaringan meristem primer ini berfungsi sebagai pertambahan panjang maupun volume pada suatu bagian dari tanaman. Misalkan meristem primer ini ada di akar, berarti bertambahnya panjang akar sehingga tanaman dapat kokoh berdiri. Atau meristem primer yang terdapat pada batang biasanya sebagai pertumbuhan panjang dan volume dari batang itu sendiri. Kemudian ada yang dinamakan meristem sekunder. Nah, meristem sekunder ini merupakan jaringan dewasa yang kembali meristematik menjadi jaringan meristem, artinya jaringan dewasa yang kembali lagi menjadi jaringan meristem. Nah, meristem sekunder ini biasanya contohnya itu seperti cambium vasculer atau cambium gabus. Berikutnya, jaringan dewasa. Jaringan dewasa, kategori dari jaringan dewasa ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu jaringan pelindung. Jaringan pelindung sendiri, contohnya itu adalah jaringan epidermis. Nah, biasanya jaringan pelindung ini berfungsi untuk melindungi suatu bagian dari tanaman. Jadi epidermis itu adalah jaringan yang paling terluar dari tanaman yang melindungi jaringan-jaringan di bawahnya. Nah, kemudian jaringan pengisi yang kedua, contohnya itu adalah jaringan parenkim. Biasanya jaringan pengisi ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Kemudian jaringan penguat. Ada yang dinamakan kolenkim dan sklerenkim. Jaringan penguat sendiri merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh dari tumbuhan. Nah, contohnya tadi kolenkim, kata Ibu, dan sklerenkim. Kemudian jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini terdapat pada akar dan batang tanaman. Kemudian daun juga. Nah, jaringan pengangkut ini terbagi menjadi dua, yaitu ada xilem dan ada floem. Perlu diingatkan bahwa xilem adalah jaringan yang mengangkut air dan unsur hara dari akar atau dari bagian bawah tumbuhan yang ada di tanah menuju ke daun, karena di daun itu merupakan tempat dari fotosintesis tumbuhan. Sedangkan floem merupakan jaringan tumbuhan yang berfungsi untuk mengangkut hasil dari fotosintesis pada daun menuju seluruh bagian dari tumbuhan. Lanjut. Selanjutnya ini merupakan struktur dan fungsi jaringan. Yang pertama, struktur penampang akar. Jadi, jika ada kata-kata penampang berarti itu adalah struktur atau bagian atau gambar dari tumbuhan yang dibelah untuk dilihat isi dalamnya. Itu namanya penampang, Nak, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa penampang dari akar ini jika dibelah terlihat ada epidermis, ada rambut akar, ada silinder pusat, ada korteks, zona diferensiasi, zona pemanjangan, zona pembelahan, meristem apikal, dan tudung akar. Nah, jadi di sini sudah Ibu beri catatan bahwa tudung akar yang paling bawah ini berfungsi melindungi sel meristem.
apikal. Nah, meristem apikal tersebut berfungsi untuk membuat akar menjadi bertambah panjang. Artinya akarnya bertambah panjang sehingga tumbuhan tersebut dapat semakin kokoh. Nah, kemudian di sini ada yang namanya korteks. Korteks di sini biasanya berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, contoh dari tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada akar itu adalah umbi-umbian biasanya. Bisa ubi, apalagi ya, bengkoang. Nah, kemudian di sini ada tulisan epidermis merupakan jaringan paling luar dari bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi jaringan-jaringan di bawahnya. Seperti yang telah Ibu sebutkan sebelumnya tadi ya. Jadi, jika ada penampang air seperti ini, jalan masuknya air ke dalam tubuh tumbuhan tersebut pasti melalui rambut-rambut akar. Rambut akar ini biasanya menyerap atau jalan keluar masuknya air dan unsur hara dari tumbuhan. Kemudian dia menembus ke epidermis, menembus ke silinder pusat. Nah, di dalam silinder ini yang menuju ke batang nanti adanya jaringan xilem dan jaringan floem. Oke, lanjut. Jadi selanjutnya ini merupakan struktur jaringan pada batang. Nah, tentunya berbeda struktur jaringan batang pada dikotil dan monokotil. Hanya bentuknya yang berbeda, susunan bentuknya yang berbeda, namun isi dari struktur jaringannya sama saja. Ada xilem, ada floem, ada epidermis, ada kambium vaskular, dan lain sebagainya ya. Di sini telah Ibu beri catatan bahwa xilem berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara yang digunakan untuk berfotosintesis dari akar menuju daun. Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju seluruh bagian tumbuhan. Jadi, ini adalah penampang dari batang. Penampang dari batang di mana gambar yang satu ini merupakan dikotil dan gambar yang ini merupakan monokotil. Nah, untuk dikotil bahwa xilem dan floemnya xilem-nya berada pada bagian dalam, sedangkan floemnya pada ini xilem, ini floem pada bagian luar. Nah, sedangkan kalau dia monokotil, di sini tidak terbagi menjadi dalam dan luar, tetapi berkas-bekas pengangkutnya itu merupakan yang bulat-bulat ini. Enak ya? Kalau gambarnya kurang jelas, silahkan buka buku paketnya halaman 133. Di situ bisa dilihat gambarnya lebih jelas ya. Kemudian lanjut. Oke, yang ketiga merupakan struktur jaringan daun. Di sini ada penampang dari daun. Penampang dari daun, sini ada kutikula. Telah kita bahas tadi bahwa kutikula berfungsi untuk mengurangi penguapan ya. Jadi kutikula selain dari epidermis, tadi Ibu katakan epidermis jaringan paling luar dari suatu bagian tumbuhan untuk melindungi jaringan dalamnya. Maksudnya sini ini jaringan paling atas, melindungi jaringan di bawahnya berarti melindungi jaringan yang ini nih. Yaitu ada xilem, floem, jaringan tiang, mesofil, bunga karang, dan lain sebagainya. Itu ada jaringan epidermis. Namun di sini pada daun ada yang dinamakan kutikula. Nah, kutikula ini mengurangi penguapan. Biasanya kutikula ini seperti lapisan lilin ya. Kutikula berfungsi untuk mengurangi penguapan pada daun. Nah, setelah kutikula baru ada epidermis atas melindungi jaringan bagian bawahnya. Di sini ada jaringan mesofil, yaitu terdiri jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Nah, jaringan mesofil ini merupakan jaringan dari jaringan parenkim yang terdapat klorofil. Nah, tadi kita telah bahas kalau jaringan parenkim berarti jaringan yang menyimpan
cadangan makanan, jaringan parenkim atau jaringan pengisi ya. Lanjut, di sini ada xilem dan phloem. Di sini berkas pembuluhnya xilem dan phloem. Di sini ada stomata. Stomata ini disebut juga dengan mulut daun. Jadi pada daun itu tersebut ada stomata. Stomata biasanya sedikit terbuka seperti ini untuk jalan keluar masuknya O2 oksigen dan keluarnya karbon dioksida CO2. Kemudian jaringan mesofil, jaringan parenkim yang mengandung klorofil ya. Lanjut untuk selanjutnya. Oke, selanjutnya merupakan teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Ada panel surya atau solar cell. Ini solar cell yang ini nak. Ini gambar pertama ini solar cell, artinya solar cell atau panel surya terinspirasi dari proses fotosintesis pada daun. Kemudian sensor cahaya ini adalah sensor cahaya ini biasanya digunakan, salah satu contohnya adalah lampu jalan. Nah, kalian pasti pernah berkendara atau lewat di jalan raya, biasanya di situ ada lampu jalan. Ketika siang hari kalau kita amati pasti lampu tersebut tidak hidup. Nah, sedangkan malam hari lampu-lampu jalan yang ada di bagian tengah pembatas jalan itu pasti hidup, yaitu menggunakan sensor cahaya yang terinspirasi dari sistem kerja stomata pembuluh kaktus. Nah, kemudian ada lapisan pelindung dan pengkilap terinspirasi dari kutikula tumbuhan. Kita tahu bahwa kutikula tadi merupakan lapisan lilin. Kemudian alat pemurnian air. Ini alat pemurnian air terinspirasi dari struktur akar tumbuhan. Sekian pembelajaran dari jaringan tumbuhan. Berikut dengan fungsinya, silakan dipelajari kembali. Bila perlu, baca-baca referensi lainnya, baik dari Google ataupun video-video di YouTube. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.